Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Ditrasela dari kelas 24A dengan nomor NPM 2435071111005. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau sedikit mengulas kembali tentang materi pemikiran politik dari tokoh besar dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Khaldun. Beliau itu dikenal sebagai sejarawan, politisi, ekonom, dan ahli fikih yang dianggap sebagai peletak dasar ilmu sosiologi dan ilmu politik modern. Karya terkenalnya adalah Kitab Muqaddimah, sebuah kitab yang sampai sekarang masih dipelajari oleh para sarjana baik di dunia Islam maupun Barat. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tahun 1332. Pada masa ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran, banyak wilayah Islam yang jatuh akibat serangan Mongol, dan wilayah Spanyol mulai dikuasai kembali oleh kekuatan Kristen. Di Afrika Utara, tempat beliau hidup terjadi perebutan kekuasaan antara dinasti, sehingga intrik politik dan konflik menjadi hal biasa. Ibnu Khaldun bukan hanya menyaksikan kondisi ini, tetapi beliau juga terlibat langsung di dalamnya. Ia pernah menjadi sekretaris negara, diplomat, dan hakim. Pengalaman inilah yang membentuk cara berpikirnya yang sangat realistis dan tajam. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep umron, yaitu peradaban atau organisasi sosial. Menurutnya, masyarakat terbagi menjadi dua. Ada umron Badawi, yaitu masyarakat desa atau Baduy yang hidup sederhana dan punya solidaritas yang tinggi. Yang kedua ada umron Hadori, yaitu masyarakat kota yang lebih maju namun sering kehilangan kekompakan karena hidup terlalu nyaman. Nah, dari sini Ibnu Khaldun menekankan bahwa kekuatan sebuah masyarakat itu bukan ditentukan oleh kemajuan material, tetapi oleh solidaritas sosialnya. Selanjutnya, konsep paling penting dari Ibnu Khaldun adalah asobiyah, yang berarti rasa persatuan dan kekompakan kelompok. Negara itu hanya akan kuat jika memiliki asobiyah yang tinggi. Masyarakat Baduy yang hidup keras biasanya lebih kompak, sehingga mampu menaklukkan masyarakat kota yang lebih mewah. Namun, yang di masyarakat kota itu kurang solid gitu. Sebaliknya, ketika suatu bangsa kehilangan asobiyah, mereka akan mudah terpengaruh, bahkan meniru bangsa penjajah karena hilangnya kepercayaan diri dan identitas. Kemudian, Ibnu Khaldun juga beliau tuh terkenal dengan teori siklus peradaban, yaitu pandangan bahwa negara memiliki masa hidup seperti manusia. Negara itu sama seperti manusia, lahir, tumbuh, jaya, melemah, lalu runtuh. Menurutnya, rata-rata usia negara sekitar 120 tahun. Pada awal berdiri, negara kuat karena asobiyahnya tinggi. Namun ketika sudah makmur, penguasa mulai hidup mewah, rakyat menjadi malas, dan nilai moral pun menurun. Ketidakadilan pun muncul. Jurang si kaya dan miskin melebar, dan hubungan antara penguasa dan rakyat semakin jauh. Semua ini adalah tanda-tanda awal kehancuran sebuah negara. Terus Ibnu Khaldun juga menjelaskan penyebab runtuhnya peradaban dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi ekonomi politik. Negara itu runtuh ketika elit hidup berpoya-poya dan kekayaan dikuasai segelintir orang. Kemudian dari sisi psikologis, keruntuhan itu muncul ketika semangat rakyat hilang, ketidakadilan merajalela, serta moral masyarakat itu rusak gitu. Nah, beliau juga menekankan bahwa penindasan, sikap tertutup dari perubahan, dan bencana alam itu bisa mempercepat kehancuran negara. Jadi secara keseluruhannya Ibnu Khaldun tuh menegaskan bahwa negara akan kuat jika pemimpinnya adil, rakyatnya bersatu, dan kekuasaan dijalankan berdasarkan nilai agama dan moral. Sebaliknya, jika penguasa hanya mengejar kenyamanan dan kekayaan, negara tersebut tuh akan menuju kehancuran gitu. Oke teman-teman, sebagai penutup, jadi pemikiran Ibnu Khaldun tuh terbukti sangat maju untuk zamannya.
Teori tentang asobiah, tentang umron, dan siklus peradaban menjadi dasar bagi banyak teori sosial modern dan masih relevan hingga saat ini. Nah, untuk menutup pembahasan ini, saya akan mengutip satu kalimat yang terkenal dari Ibnu Khaldun yang tetap relevan sampai hari ini. Beliau tuh mengatakan, kezaliman adalah pertanda kehancuran sebuah peradaban. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pengulasan ulang materi atau penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.